Salam sidang jemaat Tuhan yang selalu diberkati. Kita bertemu dalam renungan hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita belajar bagaimana kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Bagaimana kita dapat memahami isi hati Tuhan lewat firman Tuhan, dan bagaimana kita melakukannya nanti sesuai dengan firman Tuhan. Kesepan hatinya. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnya lah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing
yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ. Dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnya lah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mesbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnya lah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Nathan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas soto, tempat paranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan direbukkan di sana, lalu dicampakkannya abu ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur di Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mesbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mesbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya, lalu tumbuknya halus-halus menjadi abu, dan dibakarnya lah tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnya lah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mesbah dan menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, apakah anda keramat yang kulihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mesbah Betel ini. Lalu katanya, biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya, jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya. Dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu, juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria, yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia dalam hal ini. Ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mesbah-mesbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tindakan yang tegas. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, begitu panjang pembacaan kita bagaimana tindakan Raja Yosia untuk mengadakan reformasi di Yehuda. Dan setelah kitab gulungan ditemukan dan dibacakan, dia melakukan perubahan besar-besaran. Kita tahu sidang jemaat Tuhan, kebanyakan orang Kristen beranggapan bahwa Allah hanya peduli dengan hati kita dan tidak peduli dengan perbuatan dan perilaku dan tindakan kita. Bacaan kita hari ini, firman Tuhan hari ini, renungan hari ini mencatat secara rinci segala tindakan reformasi yang dilakukan Yosia, perubahan yang dilakukan Yosia. Itu tindakannya yang memberantas dan menghancurkan semua patung serta mesbah penyembahan berhala yang ada di Yehuda. Dan jemaat Tuhan, dilumat habis semua. Penulis Alkitab biasanya menulis dengan singkat dan tidak bertele-tele, menerangkan ini sampai mendetail.
Mereka hanya menuliskan hal-hal penting yang tidak disampaikan oleh Allah. Karena itu Rasul Yohanes mengatakan bahwa banyak dari perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus yang tidak dicantumkan. Kita bisa lihat di Yohanes 20 ayat 30. Dengan demikian, sedang jemaat Tuhan, ketika kita melihat bahwa penulis raja-raja mencantumkan begitu detail tindakan perubahan yang dilakukan oleh Yosia, berarti penulis melihat bahwa tindakan tersebut sangat penting. Yosia memerintahkan supaya segala perkakas yang dipakai untuk menyembah Baal, Asyera, segala tentara langit dan semua perkakas tersebut dibakar habis. Ya, tiang-tiang berhala dari rumah-rumah Tuhan juga dibakar, bahkan ditumbuk halus sampai menjadi abu. Kemudian dicampakkan ke kuburan rakyat jelata. Bukit-bukit pengorbanan dirubuhkan dan dinajiskan. Mesma yang dibuat oleh raja-raja Yehuda dan mana yang dirobohkan diremukkan, dan abunya dicampakkan ke sungai Kidron. Begitu pula bukit-bukit pengorbanan yang didirikan oleh Salomo untuk Asitoret, Kamus dan Milkon dinajiskan. Allah memakai Yosia untuk menggenapi penghancuran mesbah di Betel yang didirikan oleh Yerobeam dan membakar tulang-tulang manusia di atas untuk menajiskannya seperti yang telah dibuatkan oleh api Allah. Jemaat Tuhan, kita lihat bagaimana tindakan Raja Yosia untuk mengadakan perubahan di Yehuda dan Yerusalem. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia mau rakyat itu berubah dan berubah setia kepada Tuhan Allah, bukan kepada Baal, bukan kepada patung-patung sesembahan, ya, agar mereka dapat bertobat dan kembali kepada Allah, agar mereka lebih memahami bagaimana isi hati Tuhan, agar mereka lebih memahami siapa yang benar-benar Tuhan Allah, Tuhan yang sanggup menolong mereka. Ya, bukan Baal, tapi Tuhan Allah yang menolong mereka, yang membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Tuhan mau tekankan ini kepada bangsa itu lagi dan mengingatkan mereka bahwa mereka bisa sampai ke tanah perjanjian bukan karena kekuatan mereka, tetapi ada tangan Tuhan yang menolong mereka. Tekan kita begitu jemaat Tuhan. Waktu kita susah, kita minta pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita sudah merasa aman, di level yang aman, kita akan lupa pertolongan Tuhan itu. Kita merasa semua adalah usaha kita. Tetapi kalau usaha kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan senang. Tetapi usaha kita itu menyakiti hati Tuhan, ini yang Tuhan tidak senang jemaat Tuhan. Ya, kita lihat di sini bagaimana pertobatan dalam hati yang diikuti oleh tindakan menunjukkan kesungguhan dari pertobatan kita, jemaat Tuhan. Janganlah kita memandang ringan, karena tindakan itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita harus memperlihatkan pertobatan kita dari berbagai perubahan dalam perilaku dan tindakan kita. Jangan hanya omongan saja maksudnya. Tindakan perlu. Ya, tindakan perlu. Jangan hanya omongan saja. Kita harus tegas. Dari jemaat Tuhan. Saya kena percaya, lewat ini kita belajar bagaimana Raja Yosia memberikan contoh untuk kita untuk bertindak tegas kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan ini mengajari kami bahwa kami tidak mau terpengaruh dan tidak mau mengandalkan hati dan pikiran kami, mengandalkan patung-patung, tapi kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman ini, lewat firman ini kami belajar bagaimana kasih Tuhan begitu luar biasa untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.